Ya, teman-teman, di malam hari ya. Maaf agak sedikit telat, teman-teman ya. Ada emiten Sopa ya. Ya, tender offer ya udah ya. Tanggal 5 Februari beritanya itu Asia Investment caplok 70,9% saham Sopa di harga 21 perak. Dia itu emiten papan akselerasi. Kalau kita cek insidernya sudah 70,9 teman-teman. Artinya sudah selesai ya. Profil pengendali baru ya. Asia Investment kita cek di sini tender offer sudah Asia apa? Asia Investment Capital ya. 70,9%. Udah, teman-teman ya. Sudah tanggal 05/02/26. Sip, itu keterangannya. Berarti dia papan akselerasi. Hari ini bagaimana? Di sini ada tulisan cek Bunda Cat. Harga sudah mulai premium. Harga tengahnya 300, teman. Sekarang mau diturunkan menyentuh 330 lagi ya. Di sini ada tanda penurunan. Nah, tanda kemarin dia bikin support di sini ya. Pas sedikit di bawah support ya. Dia sudah masuk lagi ke MA10, berarti ini bagian support lagi teman-teman. Bila mana ini ditembus lagi ya otomatis secara TA posisinya sudah mulai menurun ya. Ini ada sedikit gap di sini teman-teman. Kalau sudah mahal begini saya tidak akan memberikan target kenaikan kemana ya. Hanya memberikan tanggal aja bahwa emiten ini sudah mulai dibahas. Apakah masih bisa kesempatan? Masih, cuman ada cumannya. Dia kan baru turun gunung ya. Terus sekarang juga lagi terjadi market yang tidak stabil. Sudah pastikan ini milik bandar. Nah, bila mana dia sanggup bertahan ya di angka 342 ke atas, maksimal diturunkan 1 tick berarti 358, jangan sampai jebol. Nah, dia bisa melakukan kenaikan kembali, tetapi kalau level 342 dijebol, waspada untuk turunan berikutnya ke level 234. Jadi supportnya agak sedikit jauh ya 2240 ya. Walaupun betul ya secara TA masih posisi uptrend. MA2 berada di atas, di bawah candle, sorry. Tapi perhatikan teman benar warna sudah mulai keluar sejak tanggal 3 Februari. Kita cek tanggal 3 Februari. Foreigner yang keluar siapa? AI ya keluar. Ada JC yang nerima cuma 11, sedangkan 11.000 lot. Sedangkan AI ngejual 92.000 lot. Artinya distribusi sedang terjadi. Terus untuk di lokalnya si AZ memang keluar, tapi MG sudah mulai masuk sama teman-teman kita di atasnya. Kalau teman-teman mau ngambil, ingat ya ini posisi masih di harga premiumnya. Cek 15 menitan aja. Nah, kan didatarkan, jadi posisi masih bagus sih teman-teman ya. Tinggal nanti lihat arah MA10-nya aja ya. Kalau sudah menghadap ke atas, saya pikir dia akan melanjutkan kenaikan, tapi waspada aja. Teman-teman kalau sudah harga seperti ini, teman-teman harus siap dengan yang namanya planning ya. Jangan sampai all in karena harganya sudah dari tengah ke atas. Dan sekarang lagi turun gunung dulu ya. Lebih baik teman-teman tunggu aja sampai ada konfirmasi market sedang reda. Karena bandar foreign sedang melakukan penjualan, tapi ada bandar lokal yang masuk 1,1 miliar CMG. Jadi nanti teman-teman pas cek 15 menitan, atau nanti CMA sudah menghadap ke atas, nah teman-teman di situ aja. Cuman saya mengingatkan, ini emiten sudah dari tengah ke atas dan sudah mulai mahal. Kalau saya sendiri sudah tercapai di sini nih, selesai. Nah, di level sini selesai, ini babak kedua tercapai. Selanjutnya saya ngasih tanda terakhir dibahas sini ya. 01 bulan 12 dan cek Bunda Cat berarti pernah menyentuh harga mahalnya. Berarti sekarang masih ada peluang ya, cuman harga sudah mulai turun dan perhatikan nanti area 344. Bila mana dijebol, maka potensi penurunan akan ada ke level selanjutnya di angka 288 karena supportnya itu di level 242. Itu supportnya teman-teman ya. MA10 masih menghadap ke bawah walaupun sudah berada di bawah candle.
Kalau mengambil tunggu sampai MA10 menghadap ke atas ya. Cenderung sebenarnya dia tidak punya PR di level sini teman-teman. Tidak ada PR kenaikan, makanya tunggu aja konfirmasinya. Nah, kalau dia sudah nge-break 570 maka dia akan melanjutkan kenaikan lagi, tapi kalau dia melakukan kenaikan tidak lebih daripada 454 cenderung di bawahnya, waspadalah untuk pengujian area support. Bila mana support tidak ditembus, dia akan melanjutkan kenaikan, tetapi kalau ditembus waspada ke area 286. Kan dia sudah di bawah support di sini kan. Di bawah support. Oke, dan mana lokal masih masuk sedikit ada CMG. Manfaatin CMG itu untuk shadow-nya ya. Makanya cek ketika MA10 menghadap ke atas entry, tapi kalau sudah mencapai titik di angka 466 take profit aja teman-teman. Jangan nunggu lama-lama karena harga pun sudah mulai sudah keluar daripada gunungnya. Di sini kan gunung, saya bilang kalau harga tertinggi kan gunung, nah dia baru turun gunung dan dia sudah lepas support di sini di bawah support. Walau buat trennya masih bagus, pasti uptrend. Perhatikan di sini banyak area-area tanda penurunan berupa gap. Nah, suatu saat dia akan melewati ini. Karena apa? Karena emitennya emiten akselerasi, bisa harganya bisa lebih daripada 50 ke bawah. Oke, teman-teman, untuk sementara sofa seperti itu ya. Lanjut ada JAR. JAR bawaan. Nah, posisi JAR sebenarnya kalau status masih uptrend ya, cuman ini lagi turun dulu teman-teman ya. Soalnya tanda penurunan dijebol nih supportnya. Satu, ini support pertama di sini dijebol, support kedua dijebol. Bahkan tanda penurunan pun dijebol juga di sini ya. Ini tanda penurunan dikit lagi teman di angka 2180. Perhatikan harga tertinggi sebelumnya tidak bisa dilewatin di area 3490, itu area tanda kenaikannya. Lanjut di area gap, sini gap nih. Ya, kalau gap ini suatu saat akan ke sini teman-teman. Cuman sekarang market lagi kurang baik. Lebih baik teman-teman sabar dulu kalau mau ngambil karena dia sudah mendekati MA 200-nya. Waspada dia jebol MA 200, cenderung harga menjadi downtrend dan status berubah jadi downtrend kalau lewat MA 200. Kalau kita lihat JAR di sini bagaimana? Habis turun gunung, nah kita harus kasih tanda di sini teman-teman. Nah, tertutup. Nah, udah lama ini teman-teman. Jadi sudah tertutup, sudah lama. Ini nanti ke depannya ada target gap di sini 2, di gap juga di sini ada 2, satu lagi. Ini tanda kenaikannya. Sementara ini jangan ngambil dulu ya, sabar dulu. Tunggu MA10 di bawah kanal menuju ke atas dan situasi sudah mulai mendingin. Ini ada si XC Foreign di sini teman-teman ya. Nah, sementara ini Bandar Lokal sudah ngambil di sini nih, tanggal 28 Januari. Kita cek 28 Januari Bandar Lokalnya siapa. Ada LG sudah mulai masuk ya. CP sudah mulai masuk. Kalau kita lihat foreign-nya masuk, foreign itu sejak sini. Sama tanggal 28 juga foreign, ada si CC sama si AK, bagus sih teman-teman. Cuma kalau mau ngambil sabar dulu ya. Biasakan kalau mau ngambil MA10 di bawah kanan menuju ke atas. Ingat, MA10 di bawah kanan menuju ke atas. Nah, kalau sudah menuju ke atas, dia bikin gap. Waspada untuk area penurunan sebentar ya. Nah, kadang-kadang kodak-kodak. Kadang-kadang kalau sudah MA10 suka pas dia nguncinya itu pakai gap, teman-teman waspada itu aja. Baik sabar dulu, walaupun foreign, Bandar Lokal sudah mulai ngambil dan smart money pun sudah mulai terkumpul. Lebih baik teman-teman tunggu sampai MA10 di bawah kanan menuju ke atas. Dan untuk 15 menitannya posisinya belum membaik, biarkan MA10-nya menghadap ke atas. Targetnya jangan jauh-jauh, di bawah MA 200 aja dulu untuk scalping. Tapi kalau dia sanggup menembus MA 200-nya, saya pikir ke level 2980 bisa terjadi. Dia punya gap ya. Nah, ini kalau mau up biasanya teman-teman ya. Harga tertinggi di level 3490 harus dilewatin satu titiknya. Nah, dia pas break terus dia ada koreksi. Bila mana koreksiannya mampu bertahan di atas supportnya, dia akan melanjutkan kenaikan. Tetapi pas dia koreksi malahan nembus supportnya, waspada untuk area penurunan bisa ke level 1460. Kalau tren masih bagus, masih uptrend, sayangnya MA10 masih berada di atas. Tunggu sabar sampai betul-betul MA10-nya berada di bawah candle kembali. Ini tanda kenaikan saya bikin di situ ya.
Oke, teman, untuk jar seperti itu ya. Tunggu sampai karena baru turun gunung itu ya. Dan ini harga termahalnya. Tertutup ya. Lebih baik sabar dulu, mungkin nanti ada kenaikan sementara bisa ke angka 2980. Coal sekarang. Ada coal. Dari galeri trading ya. Coal ada IT sama ESIP. Ada IT-nya ada nggak? Ada IT, ESIP ya. Nanti kita bahas ya. BP. Sudah masuk watchlist dengan dibahas. Coal BP, coal sama prospek ISEA. Oh ISEA ya. ISEA itu emiten yang didowntrendkan dan banyak gap di atasnya teman-teman ya. Cuma tinggal sabarnya doang ya. Nanti ISEA kita bahas ya. ISEA. Kita coal dulu. Sujaka 48%, masyarakat 36%. Ini nama Sujaka teman-teman. Karena penurunan dijebol teman-teman, sekaligus supportnya dijebol nih ya. Nah dia mau bikin support baru nih ya. Tapi tunggu dulu ya. Sampai MA10 dibakar menuju ke atas untuk coal. Cek 15 menitan. Nanti kalau mau masuk harus masuk MA200 dulu nih ya. Kalau sudah masuk MA200 saya pikir akan membaik teman-teman si coal ini. Untuk 15 menitan ya. Tapi untuk day trade-nya harus sabar nih teman-teman, nunggu konfirmasi dia masuk dulu ke MA10-nya. Karena kan di sini MA200 masih di bawah. Jadi secara tren sih masih bagus, masih uptrend. Hanya saja MA10, MA20 berada di atas. Artinya dia lagi posisi turun dulu. Nah, ini gap nih. 88-nya gap. Nah, sini gap. Tengah berapa? 470226. Ini area gap teman-teman. Ini pasti ke sini ya, suatu saat pasti ke sini. Cuman sekarang karena lagi turun dulu, konfirmasinya tunggu sampai betul-betul MA10 di bawah kanal menuju ke atas karena bandara lokal lagi jualan dulu. Kemarin sempat ngambil di sini, sempat ngambil di tanggal 29. Tapi habis itu dia keluar, Foreign pun sama ya. Tanggal berapa ngambil? Tanggal 28 ya. 28 ngambil tapi malah dijualan dulu nih. Tanggal 28 ngambil, 29 ngambil, tanggal 30 sampai ke tanggal 6-nya ada keluar, tapi masih ada barang tinggal setengahnya. Kita cek dari mulai tanggal 28 Januari, foreign-nya masih ada si Cece ya, 3,2 miliar, tapi lagi jualan. Bandar lokalnya ada si SQ 1,2 miliar, AON broker bagus semua teman yang ngambilnya. Kita cek hari terakhirnya, tanggal 6 Februari, BRSF sudah ngambil ya, teman-teman kita pada keluar. Ini bisa kenaikan tiba-tiba gitu ya. Cuman si foreign keluar juga nih, belum ada pengambilan. Masih net sell, maka sabar dulu ya. Tunggu sampai MA10 di bawah candle dulu, bisa di break sama candle ataupun nunggu sampai dia sideways yang si MA10-nya ini yang menjemput si candle-nya. Selagi MA10 masih di atas, jangan coba-coba ngambil karena masih ada potensi penurunan. Ini kemarin habis FCA, bebas FCA ya. Di COA ini masih punya target lumayan juga sih COA teman-teman ya. Saya suka bilang kepada teman-teman ya, kalau habis FCA mungkin teman-teman ya gitu ya, lebih baik udah take profit aja dulu. Dia punya harga tertingginya udah take profit aja dulu. Jadi dia punya harga di sini teman untuk break nih 103. Bila mana 103 di break, maka dia akan melanjutkan kenaikan. Tapi kalau hanya level sini tidak mampu break, malah dibawa turun lagi dan menembus supportnya, waspada. Sini ada gap yang sangat lebar nih. Nah, saya tulisin gap di sini. Kita kasih warna yang berbeda. Kita kasih warna oranye juga, waspada gap penurunan ya. Kan open gap up teman-teman ya. Dan lebar sekali nih gapnya. Ini baru ditahan di candle agak di sini nih, agak panjang dikit. Di bawah dikit ya waspada aja teman-teman, karena sedikit lagi menyentuh MA200, sedangkan MA200 adalah garda terakhir. Oke teman-teman ya, untuk si coal sabar dulu kalau mau ngambil, market tidak baik-baik, tidak membaik, betul belum membaik ya, walaupun foreign sudah mulai masuk, karena si coal pun MA10-nya masih berada di atas. Sabar dulu, foreign masih ada di dalam tapi tinggal setengah, bandar lokal malah jualan, tapi terakhir ada si BR, AO sudah mulai masuk, sama si CPN sudah mulai masuk. Tapi kalau mau ngambil sabar dulu ya.
Upayakan MA10 di bawah kanan menuju ke atas. Target terdekatnya di angka 89 dulu. Baru sudah break 145, teman targetnya bisa ke level sini. Bahkan ke 400 bisa di sini. Cuman saya belum kasih tanggal ya. Sampai level sini aja nih. Tapi kalau terlalu jauh di sini aja nih, di angka 146. Cuman sekarang kan lagi turun dulu, jadi sabar dulu. Oke, lanjut selanjutnya ada emiten kios, teman-teman ya. Kios emiten 50-an ya, waspada teman-teman. Kalau emiten 50-an itu harus waspada. Masih murah ya, cuman ada sisi jaka, teman-teman. Kurang suka aja, teman. Kalau saya sini kurang suka ya. Kios. Kios itu harganya murah banget ya. Ini emiten 50-an waspada, walaupun dia up cenderung di harga 50 adalah tempat istirahatnya dan targetnya di harga murah. Dia kan harga murah banget tapi harga murahnya di angka 569 sudah dari tahun 2022 belum kembali 4 tahunan teman-teman ya. Kemarin sempat di up ya. Nah, sempat di up si kios kena suspensi. Akhirnya dia turun juga gitu ya. Kalau target saya sudah tercapai, tinggal target yang di angka 376 ya. Perhatikan teman-teman, gap-gap yang saya canangkan penurunnya tercapai semua nih. 2, 3 tuh ya. Di sini ada gap juga nih, kecil ya, sudah tercapai. Dia masih bertahan di atas MA 200, berarti trennya masih belum turun. Tapi kalau mau ngambil, kemarin kan sudah nyentuh MA 10 nih, tapi MA 10 masih menghadap ke bawah. Artinya teman-teman sabar. Kalau mau ngambil 15 menitan, cek 15 menitan. Nah, 15 menitan, biarkan dia masuk dulu ke MA 10-nya di angka 131. Kalau 131 sudah mulai di break, terus MA 10 menghadap ke atas, nah dia bisa ke level 176 teman-teman untuk kenaikannya. Itu gap kan di sini, ini gap. Nah, dia punya candle panjang teman-teman. Jadi kalau sudah punya candle panjang, kenaikan itu biasa suka terulang. Gap. Tapi untuk saat ini lebih baik sabar dulu ya, biarkan masuk dulu ke MA 10-nya, biarkan MA 10 menghadap ke atas. Area penurunan di angka 97, waspada kalau jebol 95 97 97 ya. 96. Kalau nempel aja nggak jadi masalah. Tapi kalau sudah mulai jebol waspada, dia jebol MA 200, artinya status sudah berubah jadi downtrend. Kalau sekarang masih uptrend. Nah, volume sudah mulai bagus, tapi tidak selamanya volume itu besoknya naik. Ada volume yang langsung naik, ada volume langsung turun, teman-teman. Makanya sabar dulu. Tunggu MA 10 menghadap ke atas. Karena ada tekanan, tapi bandar lokal masih ada di dalam. HP masih ada, AZ masih ada, walaupun di atasnya ada teman-teman kita. Nah, kakak biasanya teman-teman ya. Kakak itu biasanya nih. Kalau sudah ngambil, udah teman-teman dia mah jualan aja teman-teman. Tapi mudah-mudahan si kakak bisa memaaf harga ya. Mungkin di sini di kios kakaknya beda kali. Kalau harga sih masih murah banget teman-teman. Jadi targetnya ke sini aja lagi. Ini kan satu kali disentuh nih. Kita kasih tanda satu kali. Tapi untuk saat ini lebih baik sabar. Tunggu MA 10 yang di atasnya di bawah kena dulu. Ya, karena bila mana MA 10, MA 20 masih berada di atas, masih ada menuju ke bawah. Walaupun trennya masih bagus, masih uptrend. Nah, Poren pun sudah ngambil. Siapa Porennya? CC ya. Bagus teman CC. Nanti 15 menitan aja ya. Nanti kalau 15 menitan sudah mulai masuk lagi ke MA 10, teman-teman entry di situ aja. Ingat ya, waspada area 100-nya nih. Ini supportnya. Bila mana supportnya kejebol, ingat scalping hukumnya apa? Beli hari ini harus keluar hari ini. Dalam keadaan untung ataupun rugi udah out aja. Manfaatin shadownya ya untuk si kios ini. Ya teman-teman tunggu ya sampai botol-botol MA sebelumnya di bawah karena kalau pun trennya masih bagus, masih uptrend, kalau MA 10 masih berada di atas, kecenderungan untuk turunnya ada. Walaupun Poren sama bandar lokalnya masuk. Smil sekarang. Smil. Kita cek kios dulu teman-teman. Siapa yang nanya kios? Bahas kios katanya. Kios. Selamat malam, bilang nama Bang Kios. Baik, udah boleh dibahas ya kios ya. Mudah-mudahan bisa teman-teman. Nah, untuk Smil
Siapa yang nanyain Semil? Semil. Semil lanjut up atau turun? Nanco. Nah, teman-teman, up sama turun biarin aja, teman-teman, itu urusan market maker. Naik ataupun turun besok, teman-teman ya untuk wah butuh besok naik turun. Nggak usah pedulikan itu. Yang penting teman-teman pedulinya apa? Teman-teman siap nggak dengan penurunannya ke level mana yang teman-teman harus siap. Ya, contoh saya ngasih tanda penurunan di sini. Nah, harusnya teman-teman sudah berpikir, oh saya mau cut loss di mana ini ya? Atau saya akan biarkan, atau saya akan tambah muatan. Ya, nih tanda penurunan kan dijebol. Terus untuk tanda penurunan sudah 3 dijebol. Ini juga ada tanda kenaikan sedikit berupa gap. Kita kasih, nah kalau statusnya downtrend. Status si Semia ini downtrend, sudah jadi downtrend. Kenapa? Karena MA200 sudah mulai berada di atas dan sudah melengkung ke bawah. Waspada teman-teman ya kalau sudah seperti ini. Saya kasih tanda penurunan di sini. Nah, kalau teman-teman mau ngambil ya, teman-teman nggak usah besok naik besok turun, yang penting targetnya kemana. Bila mana MA200 masih berada di atas, teman-teman targetnya di bawah MA200. Mungkin bisa di level 294 ataupun di bawah 378, di bawahnya lah. Ya 330 gitu. Nah, kalau lagi MA10 masih berada di atas ini, ceknya 15 menitan kalau mau memaksakan diri mau masuk gitu ya. Kapan mulai masuk? Nah, ini kan sudah mulai bagus nih ya, teman-teman ya. Kalau MA10 sudah menghadap ke atas, silahkan aja. Nanti targetnya di angka 296. Bila mana break 296 kan MA200 berada di atas nih. Targetnya di bawah dulu, kecuali dia break 15 menitan break, teman-teman masuk. Tapi ingat nih, tanda supportnya di angka 252. Bila mana jebol support kan ada tanda penurunan yang angka 242-nya waspada. Teman-teman bisa melakukan cut loss-nya di biasa di angka 242 ataupun di tengah-tengahnya 248. Nah, ini sudah mulai bagus untuk 15 menitan, tapi targetnya jangan jauh-jauh. Ya, bisa teman-teman di bawah MA200 aja. Kan ada gap nih ya, sedikit ya, ada gap sedikit sama juga ada gap sedikit, maka 296 saya pikir akan ke situ. Tapi ingat ya, karena teman-teman 15 menitan untuk keluar harus cepat-cepat keluar. Perkara dia naik lagi itu urusan nanti, teman-teman. Teman-teman mengamankan porto teman-teman. Karena hukum scalping dari dulu sampai sekarang tidak berubah. Masuk hari ini, keluar hari ini. Kalau teman-teman bukan scalping ya udah swing aja. Nah, kalau swing teman-teman namanya melakukan strategi. Posisi downtrend oke, posisi downtrend saya akan ngambil sebentar lagi walaupun ada dorongan, teman-teman ada hijau ya. Lebih baik sabar aja dulu. Tunggu sampai MA10 ini berada di bawah candle kembali. Betul, benar lokal masuk, tapi foreign keluar. 3 hari masih keluar. Bisa jadi besok masuk lagi gitu ya. Makanya sabar dulu, tunggu MA10 di bawah candle menuju ke atas. Karena potensi penurunan masih ada, teman-teman sabar. Makanya dalam pembelian ataupun penjualan, teman-teman harus berlaku sabar. Terus potensi penurunan dan downtrend sedang terjadi karena MA200 berada di atas. Nih, MA200 ya. Ya targetnya jangan jauh-jauh. Teman-teman bisa di angka 296 atau di bawahnya. Kecuali kalau dia ngebreak area sini, teman-teman tingkatkan targetnya ke angka 380. Foreign yang masuk cuma 14 juta CYU aja dan AKCC jualnya lumayan teman-teman selama 3 hari ini, bahkan hari kemarin aja ngejual 6,3 miliar. Nah, di domestiknya ternyata terdeteksi ada bandar lokal yang sudah masuk, ada CC, OD, AO. Saya pikir ada CC bagian daripada market makernya, terus ada si AR juga, walaupun sedikit ya, ada si AO juga. Kalau kita gabungkan dari mulai tanggal 28 Januari, betul bandar lokal masih ada di dalam. Kita cek, nah CC teman yang nguasain, berarti antara CC, AO, sama BR itu bagian daripada market maker. Cuman karena MA200 berada di bawah, di atas, ya, posisi downtrend. Lebih baik sabar dulu. Nanti di sini ada tanda penurunan di angka 240, jangan sampai ketebus ya. Atau nanti turun di angka 208. Lebih baik sabar, tunggu MA10 di bawah kena dan menuju ke atas. Dan targetnya jangan jauh-jauh di atas, di bawah MA200. Karena bandar foreign lagi jualan dulu. Kalau sudah bandar foreign masuk, tunggu sampai betul-betul MA10 di bawah kena. Kalau sudah teman-teman 15 menitan ya. Kalau 15 menitan mah itu kan karena untuk scalping ya, waspada untuk supportnya di scalping itu. Lanjut ada PACK. PACK apa ini PACK? PAC
PACK. PACK nih mohon baru dibahas ya dari Bro Gayus ya. PACK harga wajarnya udah dibahas belum? PACK harga wajarnya. Babak kedua juga udah selesai ya babak kedua nih teman-teman ya. Setelah RI, oh berarti harusnya di sini nih. Nah, ingat teman-teman PACK itu kan yang suka saya bilang ya. Ini bisa dihitung nggak harga wajar? 23, 24, bisa ya 26. Nah, dia habis ini ATH di sini. Ini babak kedua dan ini ATH teman-teman. Ya ATH di sini ya. Harga tertingginya di situ lagi turun gunung teman-teman. Saya bilangkan kepada teman-teman ya, sejak awal pun hati-hati dengan arah-arah seperti ini dengan ARB-nya ya. Harga sekarang sudah di bawah harga tengah dan sekarang di harga murah. Tetapi walaupun harga murah ternyata masih ada murah bangetnya ya di angka 125 nih PACK itu. Kita cek PACK ini setelah RI ya. Ya langsung di up ya setelah RI ya. Turunin lagi dijebol teman-teman. Ini tanda penurunan 1, 2, nah 2 baru 2 ya. 3 teman-teman. Harga di mana sih dia? Sini ya. Oh iya di sini tuh kan teman-teman arah-arah ARB nih. Teman-teman nggak bisa keluar di sini nih. Ya, ngantri aja teman-teman. Masih ada belum bikin support lagi teman-teman ya. Dan ini sudah harga tertingginya. Di sini di level 600-an. Papan akselerasi. Ingat papan ingat ya papan akselerasi itu harganya bisa di bawah 50 perak dan supportnya jauh ya di angka 144. Sedikit lagi menyentuh MA 200-nya. Kalau dia mampu bertahan di atas MA 200 cenderung bagus. Ya, kalau dia mampu bertahan di MA 200 cenderung bagus. Tapi kalau mau ngambil sabar dulu ya. Sabar dulu teman-teman. Ini PACK itu gini teman-teman nih kalau kita lihat statistiknya. Saya kurang suka dengan akselerasi itu nih sini teman. Ya. Kalau kita cek FPS-nya kan 0,79 ya. Kalau kita kasih rata-ratanya berapa ini? 98 ya. Kalau sudah P/E rasionya di atas 50,01, apalagi 982, ini sudah tidak punya harga fundamental. Yang ada harga bandar, ya. Nih kalau kenapa saya tidak suka dengan saham akselerasi, mainan teknikal aja akselerasi mah teman-teman ya. Ya, kenapa? Karena kan untuk laporan keuangan aja nunggu kuartal 4-nya, teman-teman. Ini baru perkiraan aja nih, anualis aja di sini, teman-teman. Nanti kalau anualisnya 0,79 kan perkiraannya. Meningkat sih teman-teman dari 2024 gitu. Cuman dari tahun 2023 ke tahun 2024 ternyata menurun. Tapi sekarang sudah raih isu kan. Nah, perhatikan bandar lokalnya lagi jualan dulu. Lebih baik sabar aja dulu kalau mau ngambil. Harusnya teman-teman ketika harga sudah mulai dari tengah ke atas, itu kan harga sudah mulai mahal. Teman-teman harus menghindari. Nah, bagi teman-teman yang mau ngambil sabar dulu. Ini ARB itu teman-teman dipastikan tidak bisa ngambil kan. Nah, teman-teman kita pada ngambil tanggal 28, maka waspada aja. Ya, jangan ngambil dulu, teman sabar dulu ya. XL terakhir tanggal 6 XL ya, walaupun ada CLG gitu ya, tapi secara TA posisi lagi turun dulu. Memang tidak belum downtrend karena belum melewati MA 200 yang lagi, tapi lagi penurunan teman-teman ya. Jadi untuk si PACK segitu teman. Ya ARB yang saya bilang itu teman-teman ya. Kalau untuk harga wajar ini sudah dipastikan bukan milik harga wajar. Ini milik bukan milik fundamental. Ini milik harga bandar. Di bandar yang menguasai tidak akan sesuai dengan harga wajarnya. Ya. Oke, teman-teman untuk PAC nanti teman-teman kalau sudah melihat PE rasio seperti ini, nanti harganya tidak masuk akal, bahkan penurunan pun tidak masuk akal nanti ya. Model arah-arah seperti ini, area saya itu cenderung ya teman-teman ya. Kalau emiten yang sudah arah-arah kunci seperti ini udah saya pasti meninggalkannya ya. Walaupun tergiur tapi saya tidak akan beli.
Kenapa? Karena ketika arah-arah teman-teman hanya bisa beli di level 426 ya. Di sini ada sedikit shadow. Terus bisa beli di sini aja. 1 2 3 bisa beli di sini 1 2 3. Nah, sedangkan teman-teman tidak bisa keluar di level sini. Sama tuh kalau teman-teman beli di sini gitu kan. Ini kan bisa beli nih sama level sini dibeli bisa beli. Nah, mungkin kalau yang di level sini ini masih bisa beli nih. 1 2 masih bisa beli. Cuman kalau sudah di level sini kan belinya di level sini aja nih. 1 2 3. Kan ini ARB ya. ARB kan hanya bisa beli aja. Kalau untuk arah hanya bisa jual aja. Ini lagi ARB seperti hanya bisa jual aja pun teman belum tentu barang teman-teman bisa kejual gitu kan. Terlebih lagi di sini bandar lokalnya lagi keluar dulu lagi jualan. Foreign pun dia ngambilnya tidak signifikan ya di sini. Kita cek ya, foreign masih ada di dalam sih ya. 15 Januari. Kita cek untuk 15 Januari. Foreign ini siapa yang ngambil ya? Nah, JP sih masih ada banyak barang 14.000 lot ya, tapi tidak sampai miliaran. BK pun masih punya barang. Nah, BK aja masih kejebak nih teman-teman ya. Si BK masih kejebak. Soalnya tidak dikasih napas sama si bandar lokalnya. Buka ARB, buka ARB. Tidak dikasih napas. Dikasih napas aja pun bisa melakukan aksi gitu ya. Nah, si MG ya sebagai market makernya jualan dengan enteng gitu ya, 10 miliar yang nerima siapa? Teman-teman kita. Walaupun memang ada si LG sama si IP, makanya sabar dulu kalau mau ngambil. Tunggu sampai betul-betul MA10 di bawah kanan menuju ke atas. Hati-hati ini nih, menjebol MA 200-nya sebagai garda terakhir untuk area trennya gitu ya. Nah, karena si PACK ini supportnya di level 143, teman waspada, dia jebol istilah jebol MA 200, trennya sudah turun, terus ini dijebol lagi, ya sudah teman-teman ya, downtrendnya sudah semakin menjadi-jadi. Tapi kalau dia masih bertahan di atas MA 200 sideways ya, tapi tidak di ARB kan kembali teman-teman ya, tinggal tunggu aja MA 10-nya, yang sini yang warna biru nih. Kalau MA yang masih sudah mau di bawah candle, teman-teman masuk di situ aja. Cuman targetnya jangan jauh-jauh, setengahnya aja. Contohnya putar balik di level sini, nanti setengahnya aja targetnya, jangan jauh-jauh, jangan jauh-jauh dulu ya. Mungkin di bawah di angka 394 lah di sini. Ini gap betul ke depannya ini akan menjadi target, ke depannya akan menjadi target lagi teman-teman. Ke depannya gitu ya. Makanya saya tidak ngasih target kalau sudah harganya sudah tinggi seperti ini karena target yang saya canangkan sudah tercapai kan di sini. Ya, harusnya teman-teman sudah saya peringatin gitu ya bagaimana teman-teman. Bisa ngambil di sini doang kan ngambil teman-teman. Lebih baik sabar aja dulu teman-teman, kalau mau ngambil sabar dulu, dan harganya pun memang sekarang itu ya sudah di harga murahnya, tapi jangan ngambil dulu ketika MA10 masih berada di atas seperti itu. Tunggu sampai betul-betul MA10 di bawah candle ke atas ya, di bawah candle menuju ke atas. Nah, dia belum bikin support teman-teman, support terjauhnya itu di sini di angka 143. Kalau pada sih masih di dalam ya. Itu PACK teman-teman. Nanti kalau harga wajarnya sebenarnya akselerasi anualisnya teman-teman. Nanti kita cek deh ya. Anualis, HW aja nanti, HW anualis. Akselerasi. Ingat papan akselerasi itu bisa di harga 50 ke bawah teman-teman. Bahkan harga terbawahnya itu bisa angka Rp1. Itu papan akselerasi. Teman-teman harus tahu akibatnya gitu aja sih kalau saya teman-teman. BRRC. Dari Bro Andrianto ya. BRRC masih bisa naik nyangkut di 134. Dari Bro Lukman Hakim, BRRC diupdate 134 ya. 134. Level sini ya. Ada keterangan nih. Emiten yang dilongsorkan sejak tahun 2025. Berarti belum kembali. Berarti apa kalau kita 298 teman. Saya kasih target di sini. Target utama. Biar saya nggak target utama
298 ya. Kita cek lagi teman-teman. Ya, 298 teman-teman. Nah, kalau ditanya apakah bisa ke 143 lagi bisa teman-teman ya. Kenapa? Karena emitennya yang dilongsorkan. Setiap emiten yang dilongsorkan biasanya kembali ke harga listingnya atau ke harga IPO-nya teman-teman ya. Cuma ingat ini si Y-nya si XA nih. Kelakuan si XA begini teman-teman ya. BRRC kita cek. Ini emiten yang dilongsorkan. Murni enggak? Murni. Oh, enggak. Bukan sedikit murni sih teman-teman. Oh, murni teman-teman ya. Murni ini. Oh, muus. Oh, enggak terlalu murni sih teman-teman. Ya sempat di-up sedikit ya. Tidak terlalu murni tapi ini emiten yang dilongsorkan. Oh iya, tidak terlalu murni tapi emiten yang dilongsorkan ini teman-teman. Di sini gap nih. 167 gap. Itu pasti kelewatin ya 167. Nah, ini target bisa ke sini lagi nih. Ini gapnya belum tertuntaskan dengan body ya. Biasanya kalau gap itu suka ditembus dengan body teman-teman. Nah, kalau ditanya apakah bisa ke 143 lagi, masih bisa teman-teman ya. Cuman sekarang lagi turun dulu. Kalau di sini ada gap. Dan dia punya harga target di atas. Cuma ya, yang seperti saya bilang dari awal ya, BRRC itu 298 betul targetnya ke situ. Cuman saya suka nanya sama teman, kuat nggak nahannya? Nahan kenaikan sama penurunannya. Teman-teman lebih baik walaupun targetnya ke 298, upayakan rasa syukur didulukan ya. Ketika sudah nyampe contohnya targetnya di sini gitu ya udah take profit aja dulu. Nanti kalau sudah MA10 lagi ngambil lagi. Nah, bila mana harga setiap dia mau naik lagi ke target berikutnya, ukur setengahnya dulu. Kalau setengahnya sudah mulai di break dan tidak jebol support, maka dia akan melanjutkan kenaikan. Tetapi kalau dia supportnya dijebol, waspada untuk melanjutkan penurunan. Nah, ini kan dijebol nih supportnya ya, di angka 104-nya. Nah, dia akan bikin support baru berarti. Ini tanda penurunan dilewatin kan. Nah, dia akan bikin support baru, waspadalah dia tembus MA 200-nya. Bikin di sini gap kecil. Sorry teman, kok di save as. Ini gap kecil di sini ya. 16,226. Nah, bila mana dia ke level sini sanggup untuk break, saya pikir dia akan melanjutkan kenaikan. Tapi kalau level sini aja hanya sama shadow aja, waspada. Dia akan melanjutkan penurunan kembali. Kalau trennya masih bagus, masih uptrend karena kan market lagi kurang baik. Jadi teman-teman harus sabar dulu ya. Apakah bisa ke sini lagi? Bisa, teman-teman ya. Saya pun ini masih terus dikonfirmasi ataupun terus mengawal emiten-emiten yang dilongsorkan. Sudah beberapa kali emiten yang dilongsorkan sudah mencapai targetnya, cuman tidak bareng lah teman-teman ya. Mereka pun punya agenda tersendiri gitu kan. Nah, ini kalau sudah break area sini, saya pikir melanjutkan kenaikan akan lebih bagus lagi. Bisa ke angka 298 atau enggak lah, terlalu jauh 298. Nah, sini aja targetnya 226. Cuman sekarang kan sabar dulu, teman-teman jangan ngambil dulu karena posisi MA10 masih berada di atas. Sedangkan bandar lokal juga lagi jualan dulu nih. Nah, bandar foreign juga lagi jualan dulu. Siapa yang nerima? Ada CIJ bagus ya. Kita cek bandar lokal dulu deh dari mulai tanggal 29 Januari, bulan Januari. Nah, ada si XL. Siapa XL? Teman-teman kita gitu kan yang ambilnya. Sedangkan si Y-nya aja masih keluar. Nah, MG sudah mulai masuk nih, tinggal tunggu konfirmasi MG aja menjadi yang nomor 1 gitu kan. Nah, kita cek di tanggal 6-nya nih. Nah, MG masih ada nggak? MG tidak masuk ya tanggal 6 ya. Tidak, MG hadir nggak? Nggak. SA masih keluar ya. Ini masih teman-teman kita, teman yang beli. Kita cek tanggal 2-nya Februari. Nah, MG sudah ada nih 10.000 lot. Walaupun di atasnya teman-teman kita. Nanti kalau sudah MG yang pertama ataupun LG yang pertama, teman-teman bisa masuk di situ. Cuman saran saya kalau mau masuk tunggu sampai MA10 di bawah kena menuju ke atas. Nah, itu untuk MG teman-teman. Nah, bandar laporan bagaimana? Kita cek bandar laporan sejak tanggal 19 Januari. 19 Januari untuk forennya siapa yang masih ada? Ada si TP ya, kurang begitu kurang saya tahu si TP ya. ZPBK sudah ada cuma tidak terlalu banyak. TP gue bagus teman-teman ya. Cuman saya kurang untuk memperhatikan broker TP ya.
Nah, bila mana mau ngambil, tunggu sampai MA10 di bawah candle menuju ke atas, belum saatnya. Tanda kenaikan di angka 105, MA 200, hati-hati menembus MA 200-nya. Potensi penurunan masih ada kalau dia sudah tembus, perhatikan di sini nih. 78 ada area supportnya. Nah, sekaligus tanda penurunan kan, karena support yang di sini kan dijebol, teman-teman. Kalau mau ngambil, MA10 di bawah kanan menuju ke atas dan waspada MA 200-nya. Bila mana MA 200 jebol, berarti status sudah berubah menjadi downtrend. Tapi tetap kalau target masih di angka 298. Karena belum aja market kurang baik, teman-teman ya. Oke, foreign masih ada tapi foreignnya si TP, teman-teman ya. Mudah-mudahan sih ada perlawanan si TP ya. Terus si MG juga sudah mulai ada barangnya, sudah mulai membaik. Cuman bukan urutan pertama ya, hati-hati dikumpulin barang dulu, makanya waspada aja kalau jebol MA 200-nya. Tunggu sampai betul-betul MA10 di bawah kanan menuju ke atas. Karena MG dalam posisi turun pun masih bisa jualan. Karena dia pandai untuk bikin shadow baik ke atas ataupun ke bawah. CTTH, Citatah. CTT satu masih aman. Waduh, udah take profit bukan ya teman-teman? Bukan, CTT sudah 121 ya. 121. Kalau tren sih masih bagus, dicek pun dacat. Aduh, udah di harga mahalnya teman-teman ya. Dari Endang Limei, dari bapak-bapak ID ya, Sangut 121. Ingat teman-teman, cek pun dacat. Nah, akan selalu mengingatkan teman-teman. Saya selalu mengingatkan teman-teman, beli saham itu di bawah, jangan di atas ya. Apalagi kalau teman-teman tidak punya planning gitu kan, cek pun dacat berarti masih sudah terbuka, masih terbuka. Ini emiten 50-an. Dia kena suspensi. Sorry, kena FCA ya, dibebaskan. Harga tertinggi dilongsorkan. 0,00 EPS-nya pasti negatif. Ya, biasanya. Nah, harga standarnya di angka 119. Nah, sekarang sudah mulai membaik, teman. Perhatikan teman-teman ya. MA10-nya kan masih menghadap ke depan nih ya. Ini tanda penurunan di sini jebol ya kemarin. Nih, gap ketutup kan dua-duanya kan. Ini kena suspensi, dia akhirnya dia turunin lagi. Nah, mungkin kalau teman-teman mampu bersabar bisa ke angka 184. Ya, mungkin kalau teman-teman bersabar gitu kan. Kalau 121 sebelah sini ada gap nggak? Kalau ada gap saya pikir bisa ke arah situ. Dia suka ngasih tanda kenaikan berupa gap biasanya. Kurang gede loh. Kita cek gedein deh. Oh, ada gap di sini. Nah, sini ada gap 126. Satu lagi ada area ini nih. 135. Nah, bila mana dia mampu break level sini, saya pikir dia akan melanjutkan kenaikan. Tapi waspada teman-teman ya. Sekarang kan dia lagi nguji supportnya dulu nih. Nah, ini sudah menjadi support nih teman-teman. Ini kan tanda penurunan dijebol juga ya. Nah, dijebol juga. Nah, ini sudah menjadi support nih. 78 jadi support ya. Nah, ini dia punya kanal panjang. Biasa suka bilangnya tiang gitu ya. Nah, bila mana dia jebol MA10 lagi, tapi dia bertahan, dia satu tick di atasnya, berarti 88. Kalau nggak 86, 87 lah gitu. Yang penting di atas 85 teman-teman ya. Jangan pas 85 ya, di atas 85. Maka dia akan menunjukkan kenaikan. Waspada kalau dia sudah jebol area 84, karena ini support nih. Bila mana jebol support sudah menanti teman-teman ya di level 68. Tapi kabar baiknya apa? Bandar lokal sudah mulai ngambil di sini. Nah, bandar lokal sudah mulai ngambil ya. Tanggal 5 Februari, kita cek 5 Februari siapa yang ngambil. Kita cek lokalnya. Ada NI sama teman-teman kita ditambah dengan si MG ya. Ini MG ya, ya sudah mulai masuk. Kalau kita cek di sini kan si CTTH ini baru aja keluar daripada harga supernya gitu ya. CTTH maksimal ya, ini udah ATH teman sini, ATH-nya nih udah ngeri teman-teman saya kalau emiten-emiten seperti ini.
saya sendiri harusnya teman sudah paham ya, kalau teman beli emiten yang seperti 0,00 nih, artinya EPS-nya negatif. Jadi kalau dia mampu bertahan di atas MA10 dan mampu membalikan MA10 menjadi menghadap ke atas, maka dia akan melanjutkan kenaikan. Tetapi waspada, yang tadi saya bilang di level sini sama di supportnya di angka 78. Nah sedikit lagi dia menyentuh, suatu saat dia akan menyentuh ini teman nih. Ini gap itu sangat luar biasa ya pengaruhnya. Dia kenaikannya terpaksa, dipaksakan, teman-teman harus beli di level sini, di markup harganya terus diturunkan dengan pelan-pelan. Ya, nanti kalau dia sudah ngebreak area 125, saya pikir dia sudah mulai baik teman-teman. Targetnya di sini aja nih, kita cek setengahnya dulu deh. Setengahnya di mana ya? Nah, benar teman-teman, breaknya area sini. Harus break area sini di angka 136. Nanti 136 break, kalau dia melanjutkan kenaikan silahkan, tapi kalau dia turun lagi, tidak lepas support aja, cenderung ditahan di MA10-nya, itu masih posisi baik dan bisa melanjutkan kenaikan. Targetnya di sini aja di gap ini nih teman-teman. Silahkan aja ke 230 lagi juga kan masih terbuka di sini. Cuman ya karena sekarang lagi dimerahkan ada si kepala kembar, area penurunan kita cari amannya aja dulu. Berarti maksimal aman itu di angka 91 harusnya maksimal aman itu di sini. Jadi kalau jebol daripada situ harusnya waspada. Tapi bagusnya bandar lokal ternyata masuk ada si MG gitu ya. Nah tanggal 6-nya kita cek MG itu masuk enggak. MG keluar dapat cuma 8.000 doang sih. Tidak terlalu banyak kalau 8.000 masih dipertahankan. Terus XL, NI ya kita cek lagi dari mulai tanggal sini nih. 21 Januari. 21 Januari. Nah, masih dikuasai sama si NI, berarti NI bagian daripada market maker ya. MG masih, kalau digabungkan MG harus di satu-satu teman-teman. MG masih dikit doang, tapi kalau kita gabungkan dari sini mah MG banyak, gitu. Tanggal 5 Februari itu masih banyak. Jadi kalau mau ngukur satu broker teman-teman ya, harus satu-satu per tanggal dia masuk atau keluar. Jadi kita ketahuan si MG punya barang berapa gitu kan, hitung barang lah istilahnya teman-teman. Oke teman-teman ya, untuk CTTH ini supportnya 79 dan harga ini ATH-nya. Ya, dari mana tahu ATH ini teman-teman tuh? Ini maksimal kan? Nah, kemarin tuh di sini ATH-nya harga tertinggi di sini. Ya, ini ATH-nya sudah kasih tanda teman-teman. Oke, jadi ini adalah babak kedua berarti teman-teman. Karena dari saya kan sudah selesai di sini. Kita namain di sini babak kedua. Babak kedua. Nah, itu ke satu ya. Karena kan sudah selesai. Nanti bisa ke level sini targetnya 184. Oke, teman-teman ya, untuk si ini sudah kita kasih uraian terbuka aja di sini. Kalau status sih masih bagus, masih uptrend teman-teman. Kenapa MA200 berada di bawah kan? Kalau Poren berarti Poren teman-teman. Yang paling bagus itu Bandar Lokal. Poren sudah ngambil 6 juta teman di sini. Ada si TP ya ngambil. Nah, TP masih ngambil. Oke teman-teman ya, Bandar Lokal masih ada di dalam, dia baru ngeluarin sedikit. Nah ini dia punya candle panjang atau tiang yang saya bilang. Bila mana tiangnya tidak dijebol, maka teman-teman itu masih aman, masih bisa melanjutkan kenaikan. Tapi kalau masih dijebol, waspadalah untuk area penurunannya, bisa jebol support, bisa ke level 71 dan garda terakhir di angka 61 jangan sampai jebol. Kalau sudah mulai jebol, dia cenderung downtrend. Kalau sekarang statusnya masih uptrend dan dia sudah jebol support juga gitu kan. Makanya dia bikin support yang baru di angka 78. Jangan sampai jebol support ya. Bagi teman-teman mau scalping, cek 15 menitan. Ingat ya 15 menitan. Nah, ini posisinya masih baik. Tapi kalau mau ngambil, perhatikan. Ini kan MA200 berada di bawah. Artinya trennya masih bagus, masih uptrend. Kalau mau ngambil MA10 sudah ke atas dulu. Pas ke atas teman entry langsung. Ya, targetnya nanti di angka 124. Di sini nih, 124, 126, 124. Nah, ini kalau teman-teman dia jebol MA200, supportnya karena di angka 85, teman-teman harus siap-siap dengan namanya cut loss. Jangan sampai teman-teman membiarkan dia turun sampai melebihi MA200, cenderung dia itu melengkung MA200-nya. Udah itu downtrend teman-teman ya. Jadi harus diminimalisasikan ya
untuk area teman-teman cut loss. Minimal banget ya, teman-teman, 5%, 6%, 7%. Nanti untuk arah supportnya pun di angka 85, jangan sampai jebol di 85. Itu untuk scalpingan. Kalau sudah jebol ya udah downtrend. Untuk 15 menit pun dikatakan downtrend apabila MA 200-nya sudah dijebol. Kalau sekarang masih bagus 15 menit, masih posisi uptrend. Tapi kalau mau ngambil biasakan MA 10 sudah menghadap ke atas. Teman-teman bisa ngambil di situ. Targetnya di sini di angka 125. Oke, teman-teman, untuk si CTTH seperti itu ya. Kadang-kadang suka tergiur dengan naik seperti ya, pengennya seperti ini kan. Yang mau dari sini kan naik, open gap up, ternyata di sini naik langsung turun. Tapi market maker masih ada di dalam. Tenang aja, market maker masih di dalam. Yang penting dia tidak jebol candle panjang ini. Ya, waspadalah. Harus yang namanya strategi ataupun planning itu sendiri jangan dijalankan. Jangan sampai teman-teman nunda-nunda hal yang harusnya cut loss. Entah juga naik lagi. Nah, kecuali teman-teman sudah melakukan yang namanya udah saya sudah tahu targetnya ke harga mana kok. Walaupun turun akan saya biarkan. Nah, itu beda lagi urusan. Ya, harga sudah mulai dari tengah ke bawah cenderung sudah mulai murah. Dan ingat, emiten ini pernah kena suspensi, artinya emiten gocapan, dan dia tidak segan-segan untuk disuspensikan. Dia kena FCA ya, jadi dia tidak akan segan-segan untuk di FCA akan kembali, karena sudah ada pengalaman FCA bagian pertama gitu ya. Kalau tadi masih bagus, masih uptrend ya. Begitu teman, jadi teman-teman oke lah kalau ke atasnya itu mudah, teman-teman tinggal nunggu aja gitu kan. Yang teman-teman harus waspadain itu ketika dia turun. Ya, turun, teman-teman mau ngapain? Mau cut loss, mau dibiarkan, atau mau average gitu kan. Nah, jangan saya bilang jangan sampai all in. Gampang aja nanti kalau mau nambah muatan tinggal nambah muatan ketika naik, teman-teman. Atau enggak pakai yang namanya RDN yang baru, teman-teman. Kalau punya RDN yang baru kan enak. Nyangkut pun teman-teman ataupun nambah muatan pun harga yang lama masih aman, harga yang baru masih terkendali. Nah, begitu teman-teman CTTH ya. NZIA, sekarang kita NZIA. Titip NZIA bro, Rudin Mas ya. Kita cek NZIA. NZIA. Terakhir dibahas kapan NZIA ya? Oh, posisinya lagi murah banget, teman-teman. Murah banget, harga murahnya di angka 300-an ya, 317. Nah, teman-teman ke angka 300 aja targetnya ya. Kalau saya sudah target sudah tercapai di sini. Tadi target saya sudah tercapai, teman-teman sini. Biasanya saya berjanji, teman-teman, saya akan ulas ketika sudah break, gitu, biasa begitu ya biasanya, teman-teman. Oke, karena sini sudah tercapai, kita bikin tanda penurunan dulu. Nah, ini tanda penurunan, gap yang sangat lebar. Sudah dipastikan akan ke sini lagi suatu saat. Ini tanda penurunan, kita hapus dulu, kenaikan kita hapus dulu. Penurunannya teman keren banget ya. Pas banget di sini, kita hapus aja, kita ganti yang baru. Nah, ini juga gap ya. Dia ini langsung ke atas, turunin lagi, open gap apa lagi, naikin lagi ya, teman-teman. Udahlah, teman-teman yang seperti ini teman-teman harus siap-siap aja ketika turun gitu. Ini area penurunan ya. Ini gap ya. Itu area penurunan sudah wajib dia tuh pasti kesituin lagi gitu ya. Lagi bagus itu 15 meter lagi bagus, teman-teman. Nah, dia belum bikin support, berarti supportnya jauh nih, 96 ya. Supportnya jauh tuh. Kalau untuk NZIA, teman-teman, tanda penurunan di sini kan nih 183 ya. Ini area gap. Nah, bagusnya sih dia tuh kalau 15 menitan ya tunggu dulu, turun dulu, teman-teman. Kalau ada putar balik di level sini nih bagus, teman-teman. Kalau ada putar baliknya. Tapi kalau teman memaksakan diri masih bagus ini. Kalau dari isian sih dari MA dari 15 meter masih bagus. Cuman teman-teman waspada aja ya. Untuk 15 meter ingat ya, cut loss itu wajib. Jangan sampai membiarkan turun tergeletak. Nah, kalau teman-teman siap
dengan planning bandar lokal masih ada di dalam, belum melakukan penjualan. Hanya si foreign aja. Nih CC sudah jualan, AK sudah jualan, ZPYP 0. Nah ini bandar lokal dari tanggal 30 Januari. 30 Januari. Kita cek bandar lokalnya siapa. Nah, ternyata MG masih di dalam. Nah, perhatikan yang ngambil teman-teman kita semua. Ya, ini bercampur baur lah teman-teman. Nanti teman-teman ya waspadai area penurunannya aja. Kalau dari target ini tanggal 6 aja teman-teman kita pada ngambil, MG sudah mulai masuk, SA keluar, MG masuk nih, MG YB masih ada di dalam, YO juga masih ada di dalam. Cepat-cepatan aja teman-teman ya. Ini kalau kita cek dari sampai harga murahnya di sini teman. 313 ya. Tahun berapa ini ya? Tahun 2023 ya. Sedikit kita cek ini harga di sini 250. Dia punya target di sini enggak? Kayaknya sudah nih teman-teman. Sudah dapat targetnya nih. Pas banget ya di sini ya targetnya. Oh, ada gap di sini teman-teman nih. Nah, 352 gap. 352 gap. Di sini harga berapa? 300-nya itu ada kepala merah. Jadi 352 gap ya di sini tuh. Ini bisa jadi target teman-teman. Nah, kalau si NZEA ini bisa jebol 352, ya artinya sudah di harga murah ke atas teman-teman dan mampu bertahan. Tapi kan standarnya sebenarnya dia tuh di sini memang di harga murahnya. Standarnya gitu di tanggal 352 standarnya. Bahkan nanti mungkin ini bisa dijemput dengan shadow gitu kan ke arah sini. Makanya hati-hati aja. Masih ada kesempatan, ada kesempatan. Ya, seangka 352 di sini. Ini saya tulis gap aja. Nah, ini area gap. Ini area gapnya, teman-teman ya. Ini area tanda kenaikannya saya kasih tanggalnya di sini. Cuman ya ingat teman-teman, kalau emiten yang seperti ini, walaupun bandar lokal sudah masuk dan istilahnya masih banyak gitu ya. Kita cek dari sini sudah berapa persen? Udah 148% teman-teman. Dari sini nih, dari level sini udah 142%. Patut diwaspadai untuk koreksiannya. Tapi karena emiten ini adalah emiten, saya bilang emiten apa ya, ugal-ugalan kali ya. Makanya teman-teman kalau mau scalping besok 15 menitan aja ya. Selagi dia mampu bertahan di MA10-nya nih ya. Turun ke MA10 mantul lagi, nah teman-teman masuk di situ, masih posisi masuk. Tapi kalau dia sudah jebol MA20-nya udah segera lah teman-teman. Segera walaupun dia naik lagi, teman-teman segera untuk cut loss. Kalau dia naik lagi, ketika masuk ke MA10 masuk lagi aja. Tapi ingat bid and offer teman-teman harus dikuasain bid and offernya. Jangan sampai teman-teman tidak menguasain bid and offer untuk scalpingan. Cepat-cepatan aja teman-teman ya. Kita cek untuk bid and offernya, kita sambil nunggu ya. Lumayan teman sih bid and offernya. Ya harus siap-siap teman-teman ya. Kalau emiten teman-teman istilahnya sudah naik tinggi seperti ini, bagi yang punya sih enak teman-teman, tinggal take profit aja gitu 100% gitu ya. Bandar foreign pun sudah merasa cukup, maka dia langsung jualan kan. Nah, tinggal bandar lokalnya aja nih yang belum jualan. Oke teman-teman ya, hati-hati dengan gap seperti ininya, teman-teman harus waspada ya ketika emiten seperti ini. Walaupun bandar lokal masih ada di dalam, volumenya masih bagus, tetap harus waspada. Dan ingat 15 menitan aja teman-temannya. Nanti targetnya bisa angka 352 untuk ada gapnya di situ targetnya gitu ya. Oke teman-teman ya, untuk si NZIA ya teman-teman selamat ya, selamat kalau target saya kan sudah tercapai yang sedikitnya gitu ya, tinggal yang agak rawan sedikit yang 300-an ya. Ini ada aksi korporasi enggak nih, kadang-kadang kalau naik seperti ini suka ada aksi korporasi ya teman-teman. Makanya kalau emiten itu cenderung naik itu kalau ada informasi apapun gitu ya.
44. Masyarakat 21 doang ya. Kecil masyarakat ya teman-teman. Insidernya jualan nggak? Oh, insidernya masih belum jualan ya. Corporate action nggak ada ya, nggak ada corporate action. Oke teman-teman, jadi ini masih disayang teman-teman. Ini masih disayang-sayang. Emiten 52, 50-an berarti masuknya. Targetnya harga tengah aja sih, harga murah. Nanti kalau sudah ini 313 nih, ini bukan milik seorang market maker, sorry, bukan milik seorang fundamental. Ini milik bandar. Jadi bisa melakukan hal yang tidak memungkinkan. Bagi retail bisa terjadi kenaikan yang lebih tinggi lagi. Tapi saya upayakan sampai sini aja dulu ya targetnya. Nanti kalau sudah break baru kita bicarakan. NAXI dia sudah naik tinggi, dia koreksi dulu, turun gunung dulu. Nah, ketika turun gunungnya dia punya tahanan berupa support, teman bisa masuk ke situ lagi. Cuma waspada ini nih gap seperti ini pasti ketutup. Suatu saat pasti ketutup. Manfaatin aja untuk scalpingan aja. Trin sekarang ya, Trin. Trin kita cek Trin. Terbuka nih. Cuman sayang banget sudah terbuka tapi harganya diturunkan. Perhatikan tanda penurunan 1, 2, 3 tanda penurunan dijebol. Nah, dia mau bikin support tapi belum terjadi. Kenapa? Belum terjadi, belum menyentuh MA 10 dengan body. Jadi ini bukan support, hanya tanda penurunan biasa aja. Jadi kalau dijebol ya udah biarin aja. Gitu, teman. Karena dia akan mencari pijakan dulu. Sampai kemana nih? Supportnya di sini 780. Jadi kalau dijebol support ya waspada banget lah teman-teman ya. Nah, kalau dia sudah mulai masuk ke MA 10-nya, teman-teman, dia di sini akan menjadi support. Kita cek 15 menitan. 15 menitan. Nah, sudah tar semuanya di bawah satu komando. Di bawah apa namanya satu komando maksudnya apa? MA 10, MA 20, MA 201 titik di apa namanya di candle gitu. Jadi kalau sudah terbuka candlenya udah uptrend, tapi kalau sudah ke bawah ya udah downtrend teman-teman ya. Tinggal 50-50 aja gitu ya. Jadi kalau ke atas cepat masuk teman-teman ya. Nah ini sebagai kabar gembira, apa kabar gembiranya? Bandar lokal sudah mulai masuk kembali. Setelah mereka jualan ya, ambil sedikit, jualan lagi. Nah ini dia ngambil lagi. Semenjak dia nyisain barang dia ngambil lagi lah. Foreign masih ada di dalam ya sejak tanggal berapa nih? 19 Januari ya. Trin itu punya itu enggak aksi korporasi enggak Trin? Saya suka lupa kalau ada aksi korporasi nggak pernah ditulis teman-teman ya. Ya sekarang mau ditulis di sini nih. Pernah raih isu ya. Pernah raih isu. Masyarakatnya kecil sih 25%. Berapa? 23%. Kenapa jadi 25 sih teman-teman nih? 23 kita cek. Sell. Januari tanggal 13 ke sell nih teman-teman. Tinggal 27. Si kunci Daud tinggal 35. Inpan Investama juga nge-sell. Nge-sell lagi nge-sell insidernya teman-teman waspada ya. Trin ya. Waspada si Trin. Sore. Nanti kita bahas ini. Nanti kita bahas sih. Trin teman-teman. Oke, nanti kita bahas ini ya. Untuk Trin nanti kita bahas teman-teman. Kita bahas POK dulu ya. POK. Lihat Pudacat terbuka lebar sudah sampai sini. Berarti sudah selesai teman. Tinggal alur penurunan aja ini teman-teman. Si POK ini. Masa si nanti Trin kita bahas teman-teman.
Joni ngebuy di 22 Januari 5%. Garam juga, garam Ventura. Masyarakat 29% masih aman sih. Garam 42%. Sumber garam 22, Joni 5 ya. Berarti sudah deal ya 42% ya. Ada banyak, disayang juga teman-teman ya sama pemiliknya ya. Joni 5,1, sumber garam 22, lipat plusmen ya. Garam Ventura 42 ya, udah aman. Oke, untuk volek. ATH teman-teman, ATH. Saya kalau ATH suka pucuk terusnya. Ini ATH teman-teman. Ya lagi turun dulu. Yang suka saya bilang ini supportnya di sini sekaligus tanda penurunan. Nah, sini juga ada gap teman-teman. Nah, 488 lagi proses penurunan. Ini ada kena bullish kecil tapi tidak sanggup. Terus aja teman-teman, area bawahnya tutup lagi. MA10 berada di atas, itu tandanya lagi turun dulu, tapi kalau downtrend belum terjadi downtrend karena MA200 masih berada di bawah, ya di bawah candle. Ya, sabar dulu kalau mengambil, waspadai area support-supportnya berupa gap-gapnya teman-teman ya. Kalau mau ngambil bagaimana, MA10 di bawah candle menuju ke atas, targetnya jangan jauh-jauh dulu. Level mana sini ya? Ini ada gap kecil nih. Nah, level sini teman-teman. 730 dulu ya. Waktu 8.30. Setengah 8 malam. Setengah 8 pagi. 07.02.26. Nah, mungkin dia kalau sudah ngebreak area sini akan melanjutkan kenaikan karena sudah terbuka lebar. Oh, sudah mulai sempit ya. Sudah mulai sempit teman-teman. Terbuka sempit. Nah, gitu teman-teman ya. Diganti sekarang. Ini ATH. Kalau mau ngambil sabar dulu. Karena potensi penurunan masih ada, dia belum bikin support terakhir yaitu di 402. Kalau trennya masih bagus, masih uptrend, bandar lokal sama si forex masih ada di dalam. Kita cek bandar lokal dulu ya, dari mulai tanggal, sekali di sini deh. Sejak dia suspensi ternyata ada pengambilan 5 Januari. Bandar lokal dikuasain sama teman kita, tapi ada IF ya. IFCP masih ada, tapi teman kita semakin banyak teman-teman ya. Nah, mungkin nanti kalau semakin diturunin ada yang cut loss mungkin ya. Nah, sudah mulai padanya cut loss nih. Nah, CP, YB nerima. BK, sorry, belum didomestikan. Nah, teman-teman kita pada cut loss, CP, YB nerima sama CDR. Walaupun sedikit-sedikit, tapi terlihat jelas teman-teman kita pada cut loss. Ya, tunggu sampai betul-betul MA10 di bawah kanan menuju ke atas ya, kalau mau ngambil. Karena kan kalau kita cek di sini sudah melewati harga tengahnya. Ini 0.00 sudah dipastikan ini adalah EPS-nya negatif ya, EPS-nya negatif. Jadi teman sudah tahu kan MBTN ini fundamentalnya tidak ada teman-teman ya, karena 0.00 itu EPS-nya negatif, tidak menghasilkan, malahan rugi tidak menghasilkan pendapatan. Jadi ini yang mengendalikan sudah tentu adalah market maker ya. Oke, bandar lokalnya sudah mulai ngumpulin barang ya, dan teman-teman kita pada keluar, ada si CP sama si YB. Tapi kalau mau ngambil sabar dulu, biarkan MA10 di bawah kanan menuju ke atas. Nah, kita pindah ke Foren. Foren ngambil lagi sejak tanggal 23 Januari. Nah, 23 Januari hari Jumat. Ada CC yang ngambil 2,4, BK 1,1. Artinya si Foren masih ada di dalam. Jadi teman-teman, trennya masih bagus, masih uptrend. Cuman sayang banget supportnya jauh banget yang ke 402. Dia mau bikin support dulu, biarkan dia bikin support dulu. Teman-teman ngambil dari MA10-nya aja. MA10 sudah dibuatkan dan menuju ke atas, teman-teman ngambil. Cuman targetnya jangan jauh-jauh dulu ya, setengahnya dulu deh. Bila mana setengahnya sudah mulai di break, maka dia akan menunjukkan kenaikan karena ada sedikit banget gitu ya. Ini juga sudah ATH teman-teman. Nah, mungkin itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan ya. Ingat teman-teman ya, emiten ini penuh dengan gap, waspada untuk area gapnya yaitu PR-nya. PR itu gap itu PR teman-teman.
Oke, dari saya cukup sekian dan terima kasih. Mungkin itu aja. Nanti kita bahas lagi untuk emiten teman-teman yang lain. Ciao.